Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama kami dalam siaran Mimbar Agama Katolik, persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor bekerjasama dengan RRI Bogor. Bersama saya Cecilia, selama setengah jam ke depan kita akan membicarakan berbagai hal menarik seputar Gereja Katolik. Sobat BMV dan para pendengar yang terkasih, dalam konteks pelayanan di Gereja Katolik, anak-anak menjadi kelompok yang sulit terangkul dan terlayani selama masa pandemi COVID-19 karena adanya batasan usia saat beraktivitas di luar rumah. Kira-kira bagaimana ya saat kondisi pelayanan untuk anak-anak di Paroki Katedral kini? Telah hadir bersama kita malam hari ini Kak Wiwit yang saat ini menjabat sebagai Ketua Seksi KKIBIA di Katedral Bogor. Selamat malam Kak Wiwit. Halo, selamat malam Kak Cecil. Selamat malam. Apa kabar Kak? Selamat malam pendengar RRI. Apa kabar Kak? Sehat. Oh iya, Kak Cecil sehat? Puji Tuhan Kak Wiwit. Kak Wiwit sekarang kesibukannya apa nih? Kerja atau gimana? Oh, kesibukannya kerja, tentunya sebagai ibu rumah tangga juga gitu. Wih, ibu rumah tangga, keluarga muda ya Kak Wiwit ya? Kalau boleh tahu Kak Wiwit itu dari wilayah mana ya Kak Wiwit ya? Dari wilayah Santo Bartolomeus nih Kak Cecil. Oh, luar biasa, Santo Bartolomeus. Oke, kita mulai ya Kak Wiwit ya. Nah, Kak Wiwit, Kak Cecil, mau tanya dong, gimana sih pendampingan anak-anak selama masa pandemi COVID-19 dari Seksi KKIBIA? Oke, sebelum Kak Wit jawab, Kak Wit boleh ya untuk mengenalkan dulu apa sih sebenarnya KKI itu? Dari tadi kok bilangnya tentang KKI. Jadi KKI ini adalah singkatan dari Karya Kepausan Indonesia. Nah, serikat yang ada di dalamnya adalah salah satunya Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner yang biasa kita panggil atau kita sebut adalah SEKAMI. Nilai-nilai misioner serikat ini tentunya sesuai dengan moto yaitu Children Helping Children. Tujuannya ada apa sih Kak? Tujuan itu sebenarnya ada banyak. Pertama adalah membangun hubungan pribadi penuh persahabatan dengan Yesus dan juga sesama sahabat, membangun kepedulian misioner antara anak dan remaja melalui doa, dharma, kurban, dan kesaksian, menyiapkan kader misioner dari sejak usia dini, lalu juga adalah kita memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat diupayakan. Contohnya dalam setiap pertemuan, unsur perutusan misioner harus menjadi nafas utama. Misalnya apa sih Kak? Misalnya di akhir pertemuan ada aksi atau perutusan misioner. Terus kita juga mengajak anak dan remaja untuk berani nih memberikan diri bagi orang lain atau sesama yang tersisih. Lalu kita juga selalu melaksanakan semangat 2D 2K. Kak Cecil pasti tahu dong 2D 2K? Tahu dong. Apa sih Kak Cecil 2D 2K? Doa, dharma, kurban, dan kesaksian. Pintar. Betul. Jadi, lulus ya bina imannya. Lulus bina imannya. Jadi hebat nih kakak pembimbingnya. Jadi semangat 2D dan 2K ini dan juga moto Children Helping Children ini adalah harus menjadi ritme kehidupannya anak gitu. Nah itu tadi tentang sekilas tentang KKI-nya ya Kak Cecil. Nah kalau ditanya tadi apa sih Kak pendampingan anak-anak selama masa pandemi COVID-19 ini dari Seksi KKIBIA? Selama pandemi COVID-19 kita Seksi KKIBIA ini tetap rutin kok mengadakan bina iman anak walaupun kegiatannya adalah kita buat secara online. Tentunya melalui channel YouTube kita KKI Katedral Bogor. Ya belum subscribe, bolehlah subscribe dulu KKI Katedral Bogor. Nah, kita tetap hadir. Benar, kita tetap hadir walaupun dalam bentuk secara virtual. Kita tetap ada ingin menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kita lakukan kegiatannya sama kok, kayak kita lagi offline. Kita mulai dari sapaan, doa pembuka, lalu lagu pembuka, baca Alkitab sesuai dengan temanya di minggu itu, lalu cerita, aktivitas, lagu penutup, sama doa penutup. Kegiatan ini juga dibantu sama wilayah-wilayah yang ada di Paroki Katedral nih Kak.
Jadi kita dibantu untuk sekarang tuh udah termin yang kedua ya. Termin yang pertama kemarin sudah berjalan selama 4 bulan awal. Nah, sekarang kita lagi termin yang kedua. Itu kita dibantu dari 16 wilayah, satu sekolah, sama pengurus KKI juga ikut turun buat videonya sesuai dengan materi setiap minggunya. Jadi kita ada kemarin yang sudah kita masukkan ke dalam list yang dibantu oleh wilayah Santa Maria, lalu ada wilayah Cioma 1, wilayah Santa Bernadette, ada dari sekolah SD Regina Pancis, ada kami, pengurus KKI, lalu ada wilayah Hati Kudus Bogor Utara, ada wilayah Cigudeg, ada Santo Vincentius Katedral Bogor, ada wilayah Ciamas 2, ada wilayah Gabriel Malaikat Agung, lalu juga ada wilayah Santo Andreas, wilayah Pondok Rumput, wilayah Santo Hieronymus, wilayah Santo Pascalis, wilayah Mikael Malaikat Agung, wilayah Santo Bartolomeus, wilayah Bogor Tengah, dan juga wilayah Santo Yohanes Rasul Ciampea. Gitu, Kak. Jadi, rutin kok tetap berjalan selama pandemi ini, kita tetap mengajak adik-adik untuk tidak kehilangan bina iman anaknya. Gitu. Wah, luar biasa ya Kak Wit ya. Ternyata para pendamping di wilayah itu semuanya ikut turut serta ya Kak ya. Dalam masa pandemi kemarin. Berarti masih aktif ya sebenarnya wilayahnya ya gitu ya untuk pendampingan anak-anak seperti itu. Nah, karena pandemi nih Kak, menurut Kakak tantangan terberatnya itu apa sih Kak? Kalau tanya tantangan terberat itu pasti ada dong. Yang pertama adalah kita itu harus mengobati rasa kangen. Kita tahu nih bahwa kalau kita langsung sama adik-adik itu kita biasa untuk nyapa bareng, bisa bernyanyi bareng-bareng, gerak lagu bareng-bareng, terus kita bisa doa bersama. Nah, pandemi ini kita nggak bisa melakukan itu secara bersama-sama, secara offline gitu. Jadi tantangan terberatnya pasti rasa kangen banget nih, pengen tatap muka. Terus tantangan terberatnya melayani anak-anak selama pandemi. Untuk kita nih, kakak-kakak pendamping juga ada loh, Kak Cecil. Kayak lagi pandemi ini, karena jadinya online ya, anak pas ketemu ketika online, itu jadi suka malu-malu, lebih malu-malunya lebih susah gitu. Kenapa? Karena kalau kitanya offline kan kita bisa, ayo ngobrol yuk, atau misalnya ayo jawab, bantu kakaknya. Nah, kalau lagi online, otomatis kita jadinya lebih susah untuk membantu adik-adiknya, karena biasanya mereka off cam nih, untuk on cam mereka susah. Nah, itu sih hal terberatnya. Jadi kakak-kakak pendampingnya pas lagi online juga dituntut untuk lebih kreatif, supaya adik-adik yang malu berkomunikasi lewat online, ataupun merespon kakak-kakak pendamping dan teman-temannya, supaya lebih berani, supaya komunikasinya tetap berjalan dua arah. Lalu kendalanya, kita tuh untuk kakak-kakak pendampingnya harus belajar juga nih, membuat dan menyiapkan materi secara online via Zoom. Apalagi kalau di wilayah biasanya harus membuat supaya tidak membosankan untuk segala rentang umur, usia 4 sampai dengan 11 tahun, mereka biasanya akan buat lagi tuh video Zoom-nya. Dari materi kita, dari KKI itu, mereka akan buat lagi secara terpisah dengan adik-adik di wilayahnya. Mereka buat lagi materinya untuk yang kelas kecil seperti apa, buat yang kelas besar seperti apa. Karena kalau membuat materi Zoom untuk kelas besar, kalau digabungkan ke kelas kecil, biasanya anak-anak yang kelas besarnya menolak. Kenapa? Karena bahasanya kan sudah tidak sesuai umurnya. Sehingga anak yang kelas 5 atau kelas 6 itu secara Zoom maupun lewat video YouTube-nya kita di KKI YouTube. Karena sudah tidak merasa sesuai dengan umurnya lagi, maka konsistensi anak-anak ini untuk ikutin dia online biasanya adalah menurun. Nah, biasanya solusinya yang kita berikan adalah kakak-kakak pendamping wilayah ini selalu menghubungi orang tuanya. Jadi secara bergerilya, kakak-kakak pendamping itu menghubungi anak-anaknya lewat orang tuanya. Masih tahu bahwa akan ada kegiatan bina iman anak nih secara online. Tolong ya Papa Mama ajak adik-adiknya supaya tetap tidak kehilangan kegiatan kita secara virtualnya gitu. Terus untungnya sih wilayah ini kooperatif, jadi mereka juga melakukan komunikasi masih terus nih secara rutin setiap minggunya. Gitu sih, Kak.
Berarti memang kalau misalnya di rumah itu sama ya, orang tua selain menjadi guru, menjadi pendamping juga untuk anak-anaknya di rumah ya Kak Wit ya. Dan Betul, betul. bagus juga gitu komunikasinya antar pendamping dia yang memang pendamping dia dengan orang tua gitu. Jadi saling bekerja sama seperti itu ya Kak Wit ya. Nah, kira-kira dari dinamika yang Kak Wiwit lalui nih kemarin kan pasti kan ada bersama teman-teman pendamping, bersama orang tua. Nah, kira-kira ada cerita yang sangat menarik gak sih Kak yang benar-benar wah ini harus diceritakan dan ini tidak akan terlupakan gitu Kak. Kira-kira ada nggak Kak? Oh, pasti ada dong Kak Cecil. Kalau ditanya, Kak, ada nggak sih susah cerita atau misalkan ada cerita menariknya nggak sih selama pandemi ini? Semua orang berubah ya, Kak. Dari yang biasa kita kerja secara offline, ini jadi online loh, gitu. Sama, kayak kita pun akhirnya dituntut untuk bisa belajar secara kreatif. Kalau awalnya nih, Kak, agak sulit ya, pastinya ngajar melalui online platform gitu. Karena kita nggak bisa bertatap muka langsung. Komunikasi seolah-olah menjadi satu arah aja gitu. Tapi lama-kelamaan, ternyata anak-anak lebih menikmati online. Karena banyak visualnya, anak-anak juga sangat tertarik dengan visualisasi gitu. Terus untuk kita nih, kakak-kakak pengajarnya, itu juga jadi banyak belajar banget tentang media pembelajaran online. Dari ketika dia sudah dapat jadwal, harus bertugas pada minggu keberapa, membuat video itu dikumpulkan ke pengurus, mereka tuh harus belajar ya tahap pengumpulan materi, bahan cerita, bahan aktivitas, udah selesai, mereka rangkum, mereka editing sendiri, terus pembuatan flyer, sampai akhirnya mereka itu kirim ke kami, terus mereka juga belajar, kalau misalnya kita, contoh simpelnya ya Kak, pembuatan tanda salib, kalau kita di online, itu biasanya kita pembuatan salibnya adalah mirroring, sehingga adik-adik ya, jadi sehingga adik-adik kalau di rumah tuh contohnya lah secara mirroring gitu. Nah, akhirnya itu kakak-kakak juga belajar, oh kakak kalau bikin salib secara mirroring gimana sih caranya? Mereka akhirnya bikin, oh caranya gini ya kak, pakai editing lagi ya. Kita harus editing ya kak, kayak gitu. Terus akhirnya mereka juga harus belajar lagi nih kak, para pendamping ini untuk bisa menghubungi adik-adiknya. Telepon one by one gitu untuk menghubungi kita ada Bina Iman anak online ya, terus jangan lupa YouTube KKI juga bisa diakses loh, bisa dilihat setiap hari Minggu jam 9.30, bisa dari situ juga kalau kalian bisa sama papa mama ada waktu, yuk ikutan Bina Iman anak secara online gitu. Jadi mereka tuh kakak-kakak pendampingnya juga dituntut untuk kreatif gitu. Terus kalau misalkan ada nggak sih kak cerita menarik lainnya? Kalau ditanya cerita menarik lainnya, mungkin aku ngambil salah satu cerita ya dari salah satu wilayah. Ada wilayah Malaikat Agung. Jadi suatu ketika mereka pernah membuat rosario. Jadi rosarionya ini dibuat secara online dan offline. Jadi minggu awal online, minggu berikutnya adalah offline. Nah, ini adalah wadah yang baik menurut aku. Kenapa? Karena mereka bisa mengumpulkan adik-adik semua supaya bisa belajar dan bermain bersama sambil mengenal rosario. Dari anak-anak, ada nih anak-anak yang mereka ceritakan masih malu-malu mengucapkan salam Maria karena kan udah lama pandemi banget nih Kak. Terus dituntun pelan-pelan sama kakaknya untuk mereka bisa ngikutin. Terus ternyata sampai terakhir ternyata adik itu sudah bisa hafal. Nah, jadi menurut kakak-kakak sendiri adalah, bangga ya kak, yang tadinya adiknya pemalu selama pandemi, terus masuk ke tahun kedua nih di 2022, ternyata adik-adiknya udah mulai hafal, terus bahkan yang awalnya mereka nggak bisa Bapak Kami, setelah melewati pandemi tahun kedua ini, malah mereka adiknya ini bisa belajar untuk berdoa sendiri di depan kelas, gitu. Jadi kakak-kakak pembinanya juga bersyukur, karena proses ini selama pandemi ini walaupun lebih lambat pastinya nggak serutinitas biasanya, adik-adik ini bisa lebih maju dan kakaknya juga merasa berhasil gitu di tengah pandemi ini, adik-adiknya bisa loh walaupun pelan tapi mereka bisa juga menghafal loh, berani gitu untuk doa, untuk belajar rosario gitu sih Kak. Oh iya, jadi memang kreativitasnya itu bukan hanya di anak-anak ya yang
harus membuat secara online, mungkin ada tugas-tugas gitu ya dari kakak-kakak pendamping, tapi kakak-kakak pendamping juga belajar loh untuk yaitu menyiapkan materi-materi agar bisa dipahami dari kelas TK mungkin ya kayak TK sampai dengan Betul. SD gitu ya kayak ya mungkin pasti itu kan ada mungkin adik-adik bianya yang besar merasa ini mewarnai aja, melipat doang gampang gitu, mungkin ada terkesan seperti itu, tapi ya kembali lagi karena memang agak sulit juga ya Kak ya kalau untuk membuat aktivitas secara online itu ya sebenarnya ya Kak ya. Jadi tantangan terbesarnya memang di situ gitu. Betul. Iya. Oke Kak, kira-kira nih Kak, ini kan pandeminya kan sudah mulai mungkin mengikis ya Kak ya, walaupun sekarang katanya ada muncul lagi nih kan nih, baru dapat kabar bisa happy, bisa ke gereja gitu, tapi ternyata ada kabar kalau misalnya mungkin ada COVID gelombang kesekian gitu. Nah, kira-kira nih rencana apa sih dari kakak Ibia untuk adik-adik di tahun ini? Oke. Untuk adik-adik di tahun ini, kita, khususnya seksi KKI akan bekerja sama dengan seksi SKP. Nanti di bulan Desember kita akan mengadakan misa Natal anak dan remaja. Jadi anak-anak ini adalah diharapkan untuk bisa mengikuti misa pada Natal. Tapi untuk pendampingnya sendiri, kita bulan April kemarin sudah ada pembimbingan untuk para pendamping, Kak. Nah, nantinya rencananya juga kita akan buat kembali nih. Di tahun ini masih akan ada jadwal 2 kali pertemuan dengan para pendamping wilayah supaya mereka juga bisa belajar gimana sih caranya teknik bercerita yang baik, memilih lagu yang sesuai dengan tema pada bacaan tersebut atau pada minggu tersebut, lalu juga aktivitas yang cocok dan sesuai dengan bacaan pada minggu itu bagaimana sih caranya. Nah, itu akan kita buat juga sih Kak dalam tahun ini rencananya gitu. Wah, banyak berarti ya program-programnya gitu, apalagi tapi Natal masih lama nih Kak, masih ada 6 bulan lagi nih, berarti adik-adiknya tahan ya adik-adik, rindunya ditahan dulu, berarti kita kumpulnya di perwilayah dulu, seperti itu. Nah Kak, ini nih yang banyak sekali ditanyakan, banyak sekali yang mungkin menanyakan ke sekretariat, terus yang DM ke Instagram Berita Umat gitu Kak, banyak sekali yang menanyakan, karena kan memang sekolah ya Kak ya, sekolah itu sudah mulai bisa offline gitu Kak, datang ke sekolah, walaupun memang waktunya dibatasi, yang biasanya masuk jam 7 pulang jam 10, mereka sampai jam 8:30 seperti itu. Nah ini Kak, pertanyaan yang benar-benar harus dijawab dan mungkin minta kepastiannya gitu Kak. Nah kira-kira kapan Kak ada Bia offline gitu? Ternyata adik-adik tuh rindu loh Kak. Boleh Kak, monggo. Oke. Nah, terima kasih banyak pertanyaannya, sangat mewakili kami juga gitu. Kalau tanya, kapan sih Kak ada Bia offline lagi? Ini sebenarnya jadi pertanyaan dan juga harapan yang bersama gitu, karena harus dipikirkan secara matang. Karena kita juga mulai pelan-pelan dari wilayah terlebih dahulu, yang juga sebenarnya wilayah pengadakannya itu kadang-kadang selang-seling. Jadi minggu ini offline, minggu depannya adalah online, dan semoga kita juga doakan bersama-sama sih. Semoga kegiatan ini dapat terwujud dengan segera untuk diadakan Bina Iman Anak offline secara rutin setiap minggunya kayak 2 tahun sebelumnya. Gitu sih Kak Cecil. Mudah-mudahan ya. Karena aku pun sebenarnya rindu banget pengen ketemu sama adik-adik gitu. Kalau ngelihat adik-adik, aduh pengen ada kegiatan Bina Iman Anak lagi nih gitu. Tapi kita menghindari namanya juga klaster. Jangan sampai ketika kita mengadakan Bina Iman Anak, ternyata selang berapa hari ternyata ada yang kena lagi. Nah itu sih kita menghindari hal itu. Mudah-mudahan sih ini pertanyaan dan harapan yang akhirnya kita bisa temukan dengan segera ya Kak gitu. Oh iya, pokoknya kalau memang waktu Tuhannya itu sudah datang ya Kak ya, yang waktu Tuhan itu kan kadang tidak terduga ya Kak ya, gitu. Pasti adik-adik dapat bisa berkumpul kembali bersama teman-temannya gitu ya Kak ya, di Bina Iman, seperti itu. Betul. Nah, walaupun schedule-nya harus offline dan online dulu ya Kak.
Oh iya, masih hybrid mungkin gitu Kak, atau ganti-gantian? Sistemnya sih masih hybrid Kak. Jadi ada juga wilayah yang memang sekarang sampai dengan saat ini mereka belum berani offline, akhirnya masih online dulu nih dari YouTube KKI, mereka ajak adik-adiknya dulu. Tapi ada juga beberapa wilayah yang memang sudah mulai untuk offline, tetapi dengan menjalankan prokes tentunya ya, gitu. Oke. Mungkin Kak, satu nih, pasti kan di RRI ini atau di YouTube ada orang tua atau adik-adik nih yang mendengarkan Kak Wiwit. Mungkin Kak Wiwit ingin menyampaikan sesuatu kepada adik-adik maupun kepada para pendamping seperti itu. Silakan Kak Wiwit, boleh? Oke, jadi untuk adik-adik dan juga mamah dan papa yang ada di rumah, selama pandemi ini yang belum berakhir, kami titip pesan, tolong tetap jangan lupa untuk mengikuti Bina Iman Anak secara online. Kenapa? Karena pemupukan iman itu juga perlu didukung oleh keluarga. Jadi, Kawit juga minta tolong, walaupun kita masih pandemi seperti ini, jangan meninggalkan kegiatan Bina Iman Anak, karena pemupukan ini tetap tetap dimulai dari dini, dari adik-adik secara kecil, gitu. Dan kita doakan juga bersama, semoga pandemi dapat bisa cepat terlewati, sehingga adik-adik bisa kembali lagi nih efektif untuk menjalankan Bina Iman Anak secara rutin setiap minggunya, gitu ya. Doa dan harapan ini menjadi doa dan harapan kita bersama tentunya. Oke, betul. Amin. Kita aminkan bareng-bareng ya, Sobat BU dan para pendengar. Oke, mungkin kita bisa flashback kembali. Kembali lagi, Bina Iman itu tujuannya membangun hubungan pribadi penuh persahabatan dengan Yesus dan sesama sahabat. Jadi, memang perlu untuk Bina Iman sejak dini gitu ya Kak ya. Dan Bina Iman pula membangun kepedulian misioner antar anak dan remaja melalui 2D dan 2K tersebut. Dan pastinya menyiapkan kader misioner dari sejak usia dini. Nah, namun di masa pandemi ini, orang tua pun seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Wiwit, bisa jadi pendamping BIA dengan dimulai dari hal-hal sederhana. Ya pasti sih, mungkin saya atau Kawit dan semua teman-teman pendamping merasakan susahnya seperti itu. Dibutuhkan komitmen dan pengorbanan. Misalnya mungkin dari orang tua di rumah, berdoa bersama anak-anak dan membacakan kisah kitab suci kepada mereka setiap malam. Atau membawa anak-anak ikut misa kudus karena kan sudah bisa untuk misa offline seperti itu ya. Betul. Dan sesudahnya menjelaskan kepada anak-anak maknanya apa sih. Kadang kan mungkin di altar itu ada ornamen-ornamen lain gitu. Mungkin ada lilin maksudnya apa, terus ada salib maksudnya apa, seperti itu bisa dijelaskan. Atau bisa juga mendorong anak-anak agar mempraktikkan suatu ajaran sabda Tuhan. Seperti yang tadi Kawit bilang, para pendamping mengajak anak-anak untuk doa rosario, seperti itu. Itu juga bisa ya Kawit ya. Dan yang paling penting lagi, untuk orang tua, memberi koreksi jika anak berbuat salah, namun setelahnya tetap merangkul dengan kasih. Jadi tidak marah-marah, jadi anak di rumah tetap merasakan kasih Tuhan. Seperti itu ya Kawit ya. Sepakat sekali dengan Kak Cecil di hari ini. Betul. Karena cerminan orang tua adalah anak. Iya, betul sekali. Baik Kak Wiwit, akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita dan Sobat BFI bersama para pendengar. Terima kasih Kak sudah bersedia mampir ke siaran ini. Jangan kapok dan bosan ya untuk mampir. Oh, kita udahan nih. Sudah. Sepertinya Kak Wiwit kita udahan nih. Ya ampun, ya, masih 5 menit deh kan. Sudah panjang Kak Wiwit karena memang waktu masih boleh ada sesi kedua kali ya Kak. Boleh. Kalau boleh bisa sesi kedua kali ya Kak. Siap. Terima kasih banyak ya Kak Wit ya. Selamat berkaya dan sehat selalu ya. Sehat selalu. Dadah. Demikian siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.